Baik, shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Kita masih di tema besar Triwulan yang baru ya, Injil Yohanes. Dan kita masuk di pelajaran yang ketiga tentang latar belakang pembukaan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, urapilah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu, menuntun hamba-Mu, sehingga kami dapat memahami pelajaran Sekolah Sahabat ini dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap Injil punya pembukaan yang menarik, ya. Entah itu baru bicara tentang silsilah Yesus, Yesus itu adalah Mesias, dia diurapi melalui baptisan Yohanes Pembaptis, ada cerita pembukaan tentang narasi kelahiran Yesus. Tetapi Injil Yohanes punya pembukaan tentang asal mula dunia itu dijadikan atau tema penciptaan. Ya. Dan judul kita pada hari Rabu ini berbicara tentang tema yang muncul kembali, yaitu kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, Injil Yohanes ada banyak tema besar, Bapak Ibu. Dan salah satunya itu berbicara tentang isu kepercayaan. Injil Yohanes tidak pernah menggunakan kata benda iman atau percaya, ya. Tetapi iman, percaya, eh, yang dimaksud di sini, yang dipakai oleh Injil Yohanes adalah kata kerja. Jadi Injil Yohanes tidak pernah pakai iman dalam bentuk kata benda, atau dalam bahasa Yunani itu pistis, ya, atau bahasa Inggrisnya faith, itu kata benda dari iman. Tetapi eh, Yohanes lebih sering muncul menggunakan kata kerja iman. Dalam bahasa Yunani pisteo itu 98 kali muncul dalam Injil Yohanes, atau dalam bahasa Inggris belief, percaya gitu. Dan kata kerja ini memang merupakan tema yang sangat besar dalam Injil Yohanes. Dan penggunaan kata kerja dan bukan kata benda ini mungkin menunjukkan pengertian yang sangat aktif untuk menjadi seorang Kristen. Jadi ini menekankan menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang kita lakukan dan bukan hanya sekedar kata-kata. Dan hal ini dinyatakan dalam cara hidup dan bukan hanya sekedar suatu kumpulan orang percaya. Seperti selaras dengan apa tujuan Injil Yohanes ini ditulis, ya. Dari Yohanes 20 ayat 31, ya. Bahwa semua yang tercantum atau dicatat di sini supaya kamu, supaya saya, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, ya. Kata percaya yang dipakai ini adalah kata kerja aktif, ya. Dan supaya kamu oleh imanmu, iman di sini adalah kata kerja, ya. Supaya oleh iman kita memperoleh hidup dalam nama Yesus Kristus, ya. Tetapi fakta yang menyedihkan ialah ketika Yesus datang ke dunia, bangsa atau umatnya sendiri itu punya masalah dalam mempercayai dia, ya. Seperti halnya orang-orang Farisi dan pemuka agama. Dan sama juga pada masa kini, ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Nah, ketika kita melihat dalam latar belakang pembukaan Injil ini dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11, ya, dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu sedang datang ke dalam dunia. Dia telah datang, dia telah ada di dalam dunia saat dunia dijadikan bahkan olehnya, ya. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia kita tidak mengenalnya. Banyak dari kita tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, seperti apa yang terjadi oleh bangsa Israel, ya, pada waktu itu. Ya. Kemudian Yohanes membandingkannya dengan mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus. Ya. Sekarang ketika kita ke Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, sebuah gambaran yang dinyatakan di sini, ya. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Dia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sangat terkenal. Kita semua hafal, hampir semua kita, ya. Dan mungkin banyak yang favorit dengan ayat ini. Jadi karena kasihnya, kasih Tuhan, ya, dia mengutus putranya. Ayat ini sangat indah sekali, Bapak Ibu. Dan ayat ini berlaku kepada setiap dari kita, siapapun. Ya. Tuhan mengasihi kita, sehingga dia mengirimkan putranya untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi kita. Ya. Dan kalau kita percaya, ya, maka kita akan beroleh sebuah hidup yang kekal. Ya. Ini jelas sekali Bapak Ibu, pekabaran yang luar biasa. Di ayat 18, ya, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak berada di bawah hukuman. Ya. Dan itu kontras dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berada di bawah hukuman. Kemudian di ayat yang ke-19, terang itu sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ya. Jadi itulah dasar yang sebenarnya dari kebencian terhadap yang baik, yaitu lebih mencintai apa yang jahat. Ya. Kemudian, itu tadi mengapa orang itu tidak percaya. Kemudian di ayat yang ke-20, barang siapa yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Itu makanya Bapak Ibu, alasan pencuri, ya, kita tahu pencuri datang itu pada malam hari. Ya. Ada alasan pencuri berkeliaran di malam hari. Karena karena apa? Karena tidak ingin nampak, karena tidak ingin terekspos, tidak ingin terlihat. Ya. Kita jadi paham di sini, ya. Ini menjadi menarik. Kita juga melihat kadang-kadang orang yang dibawa ke pengadilan karena bersalah, ketika mereka masuk ke ruang sidang, mereka malah menutupi mata mereka. Mereka menutupi wajah mereka. Mereka tidak mau wajah mereka terlihat, terekspos. Ya. Sangat menarik ya konsep rasa malu ini. Ya. Dan kita melihat kontrasnya lagi di akhir dari pasal 3 ini. Ya. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21, dan kita melihat kontrasnya di Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Ya. Jadi puncak dari gambaran percaya dan tidak percaya ini muncul dalam pasal 12 dari kitab Yohanes ini. Dalam sebuah kesimpulan yang paling mencolok untuk kitab tanda-tanda atau the book of signs. Itu ada dalam Yohanes pasal 12 ayat 36-43. Ya, kalau saudara baca, ya, maka di sana dikatakan semua orang itu diberikan terang. Lalu apa yang kita akan lakukan dengan terang yang diberikan Tuhan kepada kita? Itulah yang menjadi pertanyaan buat setiap dari kita. Jika kita mengikuti terang itu, kita akan mendapat lebih banyak terang. Tetapi kalau kita mengabaikan terang itu, maka terang itu tidak akan menghampiri kita. Dan faktanya terang itu yang datang ke dunia ini itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Sebuah kontras yang bisa Yohanes gambarkan di sini antara mereka yang tidak percaya dan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa upahnya yang bisa kita dapatkan? Semoga ini menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.